Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terpenting dari Menpan RB untuk semua honorer terkait regulasi final penyelesaian honorer menjadi P3K 2024. Jadi informasi yang admin sampaikan tentunya ini adalah merupakan informasi yang valid karena ini beritanya kami dapatkan langsung dari website menpan.co.id. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu guru yang terhormat, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait dengan informasi penting dari Menpan RB untuk semua honorer terkait regulasi final honorer menjadi P3K di tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke informasi. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di website resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Di sini sudah ada beritanya Bapak Ibu. Ini adalah merupakan berita terkini di website menpan.co.id. Nah, di sini dibahas Bapak Ibu ya, substansi non ASN dalam RPP dibahas. Menteri Pan RB harus adil bagi seluruh pihak. Kita coba buka ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya Kemenpan RB sudah menginformasikan bahwa substansi non ASN dalam RPP dibahas. Menteri Pan RB harus adil bagi seluruh pihak. Wow, mantap ya. Nah, di sini kita lihat ya, Menteri Anas Bapak Ibu, di sini ada gambarnya. Menteri Anas itu memimpin rapat panitia antar kementerian ya di Kemenpan RB. Nah, jadi di sini yang dibahas adalah rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN Bapak Ibu, yang di dalamnya juga mengatur terkait penyelesaian tenaga non ASN segera diselesaikan. Wow, ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya bagi honorer bahwasanya Panselnas dalam hal ini Kemenpan RB, BKN itu sudah duduk bersama Bapak Ibu. Itu membahas sebuah aturan resmi yaitu PP ya, rancangan PP tentang manajemen ASN, yang mana dalam RPP manajemen ASN itu secara spesifik, secara mendetail Bapak Ibu mengatur terkait penyelesaian tenaga non ASN. Di sini katakan terkait penyelesaian tenaga non ASN segera diselesaikan. Oke, kemudian di sini diberitakan juga Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa aturan ini harus membawa keadilan. Betul sekali ya. Jadi RPP manajemen ASN ini harus adil untuk semua honorer ya. Harus adil untuk semua honorer menurut saya ya. Oke. Kemudian RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak. Ini juga langsung dikatakan oleh Menteri Anas saat memimpin rapat panitia antar kementerian di kantor Kemenpan RB. Kemudian PAK ini diikuti antara lain oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian BKN juga ya. Jadi anggota Panselnas ya, Lembaga Administrasi Negara LAN, Arsip Nasional, Korps Pegawai RI serta instansi terkait lainnya. Kemudian di sini dibahasakan beragam pendapat dari berbagai instansi ini diharapkan memberikan kepastian hukum Bapak Ibu ya bagi tenaga non ASN yang selama ini sudah mengabdi. Wow, ini tentunya menjadi kabar bahagia ya untuk tenaga non ASN yang sudah mengabdi ya. Mengabdi artinya mudah-mudahan sudah ada kejelasan terkait dengan kepastian hukum penyelesaian tenaga non ASN menjadi P3K. Wow, mantap ya.
Nah, ini foto dari Menpan RB yang sementara memimpin Bapak Ibu ya, memimpin rapat ya. Oke, Menteri Anas berharap PAK ini juga memberi ketegasan dalam RPP ini. Baginya pembahasan mengenai non ASN ini sangat-sangat mendesak. Sebab nasib jutaan tenaga non ASN bergantung pada regulasi ini. Jadi penentu nasib tenaga non ASN itu tergantung dari RPP manajemen ASN. Apabila RPP manajemen ASN ini betul-betul memberikan keadilan pengangkatan kepada seluruh tenaga non ASN, maka sangat urgen itu, maka non ASN itu akan segera diselesaikan. Berarti nasib jutaan tenaga non ASN Bapak Ibu itu bergantung pada regulasi ini. Ini sangat urgen ya untuk segera diselesaikan. Impactnya sangat besar ya RPP ini. Nah, salah satu langkah strategis pemerintah adalah dengan membuka formasi CASN dengan porsi yang cukup besar. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sementara di sini dari PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Abdul Hakim menegaskan, RPP ini menjadi payung hukum penyelesaian tenaga non-ASN yang mengingatkan bahwa tidak boleh ada klausul pemutusan hubungan kerja secara massal. Artinya apa? RPP manajemen ASN ini Bapak Ibu bakalan menjadi payung hukum untuk penyelesaian tenaga non ASN, tentunya menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan RPP manajemen ASN ini bisa segera rampung sehingga sudah ada payung hukum untuk penyelesaian tenaga non ASN. Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga non ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal. Wow, ini dia ya Bapak Abdul Hakim. Nah, selain itu, penyelesaian penataan tenaga non ASN juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non ASN. Terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penyelesaian tenaga non ASN harus selesai pada Desember 2024. Wow, di sini ada penekanan Bapak Ibu ya, bahwasanya penyelesaian tenaga non ASN harus selesai pada Desember 2024 sehingga nasib jutaan honorer ditentukan oleh RPP manajemen ASN. Ini resmi Bapak Ibu karena ini diikuti langsung oleh Panselnas juga teman-teman, ada BKN kemudian Kemenpan ya. Ini urgen ya. Jadi poin penting yang kami tangkap di sini bahwa Kemenpan RB memberikan kepastian hukum bagi tenaga non ASN yang selama ini mengabdi. Kepastian hukumnya yang mana? Itu tertuang di RPP manajemen ASN terkait penyelesaian tenaga non ASN Bapak Ibu. Kemudian di poin terakhir di sini dikatakan ya, di sini selain itu penyelesaian pendataan tenaga non ASN juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non ASN. Terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penyelesaian tenaga non ASN harus selesai pada Desember 2024. Ini langsung dikatakan ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.